Rasul Paulus adalah tokoh secara gereja yang sungguh fenomenal, diutus oleh Yesus Kristus untuk mewartakan kebenaran kepada semua bangsa, khususnya bangsa-bangsa non-Yahudi. Pada episode yang lalu saya menceritakan bagaimana pengikut-pengikut Kristus mempunyai kemampuan untuk menaklukkan jantung kekaisaran Romawi. Bukan karena dengan senjata atau bukan dengan pasukan, tetapi karena dengan kuasa kasih karunia daripada Tuhan Yesus memberikan mereka spirit, memperlengkapi mereka dalam penderitaan mereka. Mereka tidak pernah menyerah dan mereka terus berjuang untuk mewartakan berita sukacita kerajaan Allah kepada semua bangsa. Dan sungguh luar biasa, para rasul Yesus Kristus mewartakan kebenaran kerajaan Allah kepada semua bangsa. Rasul Paulus adalah tokoh secara gereja yang sungguh fenomenal, diutus oleh Yesus Kristus untuk mewartakan kebenaran kepada semua bangsa, khususnya bangsa-bangsa non-Yahudi. Dia mewartakan dari Asia Kecil sampai Eropa, dan buah pengajarannya itu betul-betul menjadi tonggak dasar bagaimana banyak gereja-gereja dibangun. Siapakah sosok Rasul Paulus yang walaupun dalam penderitaannya mampu menjadikan kekristenan itu kekuatan sungguh luar biasa dan menyebar kemana-mana, ke Asia Kecil, ke Eropa. Siapakah Rasul Paulus itu? Rasul Paulus, juga dikenal sebagai Paulus dari Tarsus, adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah kekristenan. Ia adalah seorang murid Yesus Kristus yang tidak termasuk dalam kelompok 12 rasul itu, tetapi menjadi salah satu pengikut Kristus yang paling berpengaruh. Paulus dulunya bernama Saulus, seorang Farisi yang mengejar dan menganiaya umat Kristen awal. Namun ia mengalami pengalaman spiritual yang mendalam di jalan menuju Damsyik. Saulus menjadi Paulus dan mulai menyebarkan ajaran Yesus Kristus kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Setelah dapat visi dari Tuhan, dia menjalankan bagaimana kebenaran yang datang daripada Yesus sebagai Sang Mesias pada orang-orang non-Yahudi. Paulus melakukan beberapa perjalanan misi untuk menyebarkan Injil. Ia menjadi penulis beberapa surat, kemudian menjadi bagian dari perjanjian baru dalam Alkitab, seperti surat Roma, surat Korintus. Paulus dianggap sebagai salah satu pendiri kekristenan ya di beberapa daerah, ya, seperti di Korintus, di Galatia, di Filipi, Efesus, bahkan di Roma. Perjalanan Rasul Paulus sungguh-sungguh luar biasa. Walaupun dalam suatu kondisi yang tidak memungkinkan, tekanan dari pihak eksternal, terutama dari pasukan Romawi atau penguasa Romawi, dia tidak gentar dan melakukan perjalanan luar biasa menuju daerah-daerah yang dimana kerajaan Allah itu diberitakan. Seperti yang saya katakan tadi, Paulus sempat dipenjara. Dan kira-kira di mana kira-kira penjara-penjara yang pernah dialami oleh Paulus? Saya menyampaikan paling tidak ada 3 penjara. Paulus pernah dipenjara oleh kekaisaran Romawi. Yang pertama, dia dipenjara di Yerusalem. Paulus dipenjara di Yerusalem setelah ia ditangkap oleh orang-orang Yahudi yang tidak setuju dengan ajarannya. Jadi dikatakan bahwa walaupun Paulus pertama dia adalah seorang Farisi yang ekstrim, ya, Farisi yang fundamental, lalu dia menjadi Kristen, kemudian dia mewartakan kerajaan Allah. Tetapi dia di dalam internal dia mengalami betul-betul keretakan dan dia dikejar-kejar oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, untuk dipenjarakan karena dia dianggap bidat. Lalu kedua, dia dipenjara di Kaisarea. Paulus kemudian dipindahkan dari penjara Kaisarea, di mana ia ditahan selama 2 tahun. Kita bisa baca itu di Kisah Para Rasul. Lalu dia dipenjara di Roma. Paulus akhirnya dipenjara di Roma, di mana ia ditahan
selama 2 tahun dan menulis beberapa surat kepada jemaat. Sekali lagi, dalam penderitaan, Paulus tidak pernah kendor untuk memberitakan Injil. Jadi sekali lagi, buah pengajaran daripada Paulus ya, yang diutus oleh Yesus itu diawali dengan penderitaan, penganiayaan. Luar biasa. Injil berkembang karena penganiayaan dan penderitaan. Paulus tidak pernah kendor, bahkan sampai mati. Dia menulis surat, dia melakukan pengajaran dalam penderitaan. Jadi kalau orang sering berpikir begini, untuk apa menerima sorga, janji sorga itu? Ya, untuk apa menerima janji sorga itu jika ia menderita? Ya, janji sorga itu kita lakukan walaupun dalam penderitaan. Lalu ada yang mengatakan, semua itu bohong, semua itu tipu muslihat, semua itu palsu. Untuk apa kekristenan disebarkan kalau itu palsu? Jadi jika itu palsu, untuk apa Paulus sampai menderita bahkan mati mewartakan kerajaan Allah, kerajaan Yesus Kristus? Sekali lagi saya katakan buat Anda, untuk apa Paulus menderita bahkan mati di penjara karena ajaran berita sukacita daripada Yesus Kristus? Ya, itu adalah berita kebenaran, berita sorga yang penuh sukacita dari Yesus Kristus. Sebab dia adalah Raja Sorga, Sang Mesias. Beberapa surat yang dicatat di dalam pemberitaan Paulus melalui penjara, paling tidak ada 4 surat yang kita bisa lihat dan kita bisa baca dalam fakta-fakta sejarah, yaitu surat Filipi. Surat Filipi ini kemungkinan besar ditulis pada saat Rasul Paulus dalam penjara yang ada di Roma. Kemudian juga surat Filemon. Surat Filemon ini juga kemungkinan dia menulis surat pada saat dia dipenjara di Roma. Juga surat Kolose. Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose pada saat dia di Roma, ya, dipenjara di Roma, dan juga Efesus. Jadi ada kira-kira 4 surat. Jadi saudara-saudaraku, kekristenan tumbuh karena ada penganiayaan. Ini sungguh luar biasa. Artinya bahwa kalau kekristenan tumbuh karena penganiayaan, bahwa disitulah titik sentral iman Kristen. Kita tumbuh karena penganiayaan. Yesus katakan, kamu harus menyangkal diri dan pikul salibmu baru mengikuti aku. Saya yakin dan percaya Anda terus akan diperlengkapi menjadi anak-anak Bapa di sorga. Tuhan Yesus berkati. Amin.